Lagi-lagi ada seorang yang ngaku pendeta, teman-teman. Menurut keterangan yang saya dapat, bahwa beliau ini tidak pernah sekolah teologi, bahkan jadi pendeta. Tapi dia berani menulis gelarnya pendeta dan STH dan MTH. Nah, kita dengar videonya seperti apa ya. Kerja kalian itu bohong, tipu terus. Kenapa? Siapa yang menipu Bang Edis? Oke, sekarang saya tanya, Dehe. Apakah benar Anda Iya. pendeta? Iya, benar Pak Edis. Pendeta di Saya gereja adalah mana? seorang hamba Tuhan Oke, pendeta di gereja mana? di gereja GPIB. GPIB mana itu? Adalah di sini di wilayah. Kau bohong-bohong. Dehe, janganlah kau bohong-bohong, Dehe. Mentang-mentang nabimu ngajarin boleh berdusta. Ya, Pak Yosef silakan. Mana tahu ada yang perlu disampaikan. Saya baru menyimak, saya belum mendapatkan. Cuman ini lagi bahas apa memang Pak Dehe? Si Abang Buala Sehi ini mengatakan tadi bahwa jangan disebut-sebutkan agama, jangan hanya untuk mencari pengikut begitu. Lalu saya bantah sama dia. Saya katakan bahwa saya ini meluruskan sebagian firman Tuhan dari Paulus ini. Contohnya perkataan Paulus dari Galatia pasal 5 ayat 2 dan 3. Bertentangan dengan firman Tuhan yang disampaikan kepada Abraham di Kejadian pasal 17 ayat 10 dan 14. Begitu abangku. Oke. Galatia 5 ayat 2 sampai dengan 3. Ya, betul. Oke. Saya nggak tahu ya, apakah Pak Dehe masih lanjut dengan Pak Buala atau bagaimana Ya diskusinya? silakan aja, gak apa-apa Pak. Silakan. Pak Dehe bukan orang Oke. lain Pak, tetangga kampung saya Pak Dehe. Oh, Ya. ya. Oke, salam kenal ya Pak Dehe ya. Kayaknya saya juga sering bolak-balik main ke Kostrad Pak Dehe. Oh Jadi iya, saya iya. tahu gereja Pak Dehe di mana. Iya, di Saya gereja gereja Mahanaim di kan Pak Dehe. Kostra, ya. Iya, Kostrad Cilodong kan. Ya, betul, betul. Ya, saya tahu gereja itu. Saya sering mampir juga. Kebetulan om saya ada di sana. Oke, saya lanjut ya. Ya, Pak Yosef ini Islam apa Kristen dulu? Karena saya juga belum kenal. Oh iya, salam kenal Pak Dehe. Saya Kristen. Oh ya. Hmm. Oke, baik. Begini Pak Dehe. Yang Pak Dehe atau Bang Buala ini persoalkan tentang masalah sunat kah atau gimana Pak Dehe? Enggak, masalahnya tadi dia menuduh saya untuk mencari pengikut di TikTok ini. Lalu saya kasih dia contoh di ayat Alkitab ini, saya bilang saya berdusta di mana di sini. Saya itu menanyakan mengapa Paulus berkata demikian. Lalu setelah saya mulai keras berbicara, lalu dia sudah mulai mengerti. Oke, baik. Boleh saya jawab Pak Dehe, bantu jawab mengenai Galatia 5 ayat 2 sampai dengan 3? Ya, Boleh? boleh. Tidak jadi masalah. Oke. Di situ kita baca, biar kita paham dulu. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Ayat ketiga, sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum total. Oke, kalau kita baca secara eksplisit Pak Dehe, ini bukan berarti Rasul Paulus mengatakan orang yang sunat itu tidak selamat. Kenapa Pak Dehe? Saya mantan Islam, saya disunat. Saya sunat loh. Tapi kan nggak perlu saya kasih bukti, nanti kita semua terkejut buktinya sunat itu kan nggak pakai sertifikat, betul nggak Bang Buala? Masa saya pamerkan di sini hasil sunat saya? Ya, begini Pak Dehe, Pak Dehe, yang dimaksud Rasul Paulus tentang sunat itu tidak menjadi berguna ketika kita menganggap sunat itu menyelamatkan, sunat secara jasmani. Nah nanti Pak Dehe boleh baca, Pak Dehe sudah baca sebelumnya, sorry ya, maaf ya Pak Dehe, di dalam Kisah Para Rasul 15 Pak Dehe sudah baca belum? Ya, silakan dibaca. Oke, saya baca dalam Kisah Para Rasul 15. Jadi sebenarnya persoalan ini sudah diselesaikan oleh para 15 rasul. ayat berapa? Kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai dengan 30. Itu satu perikop. Sidang di Yerusalem. Wah, menarik ini Bang Yosef. Iya. Saya senang ini. Saya suka kalau tamu saya ini agak-agak pintar. Kalau tamu saya nggak pintar, kadang saya jadi nggak pintar. Karena sudah kusiapkan catatan saya ini. Buku-buku saya sudah kusiapkan 2 malahan. Mantap Om. Ya, karena saya ini belajar meluruskan apa yang bengkok-bengkok. Silakan Pak Yosef. Oke, kita baca dalam Kisah Para Rasul 15. Di situ di ayat ke-5, kalau Pak Dehe mau fokus,
Kisah Para Rasul 15 ayat 5, teman-teman, ini yang dipersoalkan oleh orang-orang Yahudi. Bahwa ketika orang Yahudi menjadi percaya, mereka mewajibkan orang-orang bukan Yahudi juga ikut sunat. Kita baca di Kisah Para Rasul 15 ayat 5. Namun beberapa orang-orang dari aliran Farisi yang telah menjadi percaya berdiri dan berkata, orang-orang bukan pasal Yahudi berapa ini, Bang? harus disunat. Pasal Kenapa? berapa ini? 15 ayat? Ya tadi, 15 ayat 5. Oh, ayat 5. Sebentar ya, biar saya lihat juga. Ya, lanjut Bang. Ya. Oke, saya baca lagi. Ya. Namun beberapa orang dari aliran Farisi yang telah menjadi percaya berdiri dan berkata, orang-orang yang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Di ayat ke-6 Pak Dehe, di situ dikatakan, lalu bersidanglah rasul-rasul dan penatua untuk membicarakan persoalan-persoalan itu. Di ayat ke-8, di situ dikatakan apa? Di ayat 7, sorry Pak Dehe, maaf. Di ayat 7 dikatakan, sesudah berdebat beberapa waktu lamanya, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, saudara-saudara, kamu tahu bahwa sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaranku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Nah kemudian, Pak Dehe, kalau kita baca sampai di ayat 21, itu isi perdebatan. Nah, di mana akhirnya kemudian di ayat keberapa para rasul ini menyelesaikan, ya, di ayat berapa para rasul itu menyelesaikan, maka perhatikan, di ayat yang kedua, yang ke-29, ya, yang ayat ke-28 29 Kisah Para Rasul 15 ayat 28 Pak Dehe. Di situ dikatakan apa? Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan kami supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban dari yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Jadi, setelah sidang para rasul itu di Yerusalem, sunat itu menjadi bukan kewajiban bagi orang-orang bukan Yahudi. Pak Dehe, karena itu sudah menjadi keputusan Roh Kudus. Aku sangat menarik ini abangku. Saya senang Anda naik di kepala saya. Nah, kemudian Lanjut, Pak Dehe tahu Petrus kan ya? Iya, Pak Dehe tahu Petrus kan ya? Tahu. Oke. Kita buka di dalam 2 Petrus 1 ayat bab yang ketiga ayat 15. Kita buka surat Rasul Petrus yang kedua. Kita buka 2 Petrus 1 ayat yang 2 Petrus bab yang ketiga ayat 15. Oh, salah saya. Sebentar, bagaimana saya cari dulu. 2 Petrus ayat 3 15. 2 Petrus pasal 3 atau bab 3 ayat 15. Ya, kita baca sampai ayat 16 saja. Satu ayat. Di situ dikatakan apa? Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh keselamatan seperti yang telah dituliskan. Kok beda di sini, Bang? Kepada kamu oleh Paulus. Aduh. Bedanya Jaringan BPJS 3, ayat 15. Oh, putus-putus. Kenapa? Jaringan 2 Petrus 3 ayat 15. putus ini. 2 Petrus sebentar ya. 3 2 Petrus 3 ayat 15. Iya, betul. Iya, lanjut. Betul kan? Ya, jadi Pak Dehe yang salah buka itunya ya. Pak Dehe yang salah buka ini. Anggaplah kesabaran Paulus Tuhan lagi yang kita. muncul malahan. Iya. Oke, lanjut Abang. Nanti saya jawab sekaligus. Iya. Jadi Petrus di sini sebagai pemimpin gereja itu membenarkan Paulus. Maka di ayat 16 dikatakan hal itu dilakukannya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang hal-hal ini dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan lemah imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka lakukan kepada tulisan-tulisan yang lain. Jadi Rasul Petrus Pak Dehe telah memperingatkan kita bahwa orang-orang di luar sana yang memutarbalikkan maksud dari Rasul Petrus itu mendatangkan kebinasaan menurut Rasul Petrus. Iya. Menurut Rasul Petrus, bukan menurut Yesus atau menurut Allah yang menciptakan langit dan bumi. Betul? Oke. Petrus itu siapa Pak Dehe?
Petrus itu sama dengan saya, hanya saja mereka sudah diangkat jadi rasul. Mereka diangkat jadi rasul. Tidak hanya itu, Pak Dehe. Tuhan. Sebentar ya, saya jawab. Kan abang tadi sudah bicara, saya diam. Gantian apa abang lanjut? Ya, saya lanjut ya bang ya. Tadi abang kasih dalil ke saya. Petrus pasal 2 Petrus pasal 15 dan 16. Itu adalah kata Petrus. Bukan kata Allah atau kata Yesus. Ya, sampai di situ videonya teman-teman ya. Jadi di sini dia mempersoalkan soal sunat ya, dan dia mengatakan apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus berbeda dengan apa yang tertulis dalam hukum Musa. Bahkan dia menolak ya dengan data-data yang diberikan oleh Joseph ya, di mana dia menunjukkan bahwa sunat itu kan tidak mempengaruhi keselamatan. Artinya begini, sunat yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus itu adalah sunat lahiriah, di mana orang-orang Yahudi mempersoalkan dengan orang-orang yang non-Yahudi yang tidak bersunat. Dan orang Yahudi mengharapkan supaya semua orang itu disunat, tapi Paulus bilang tidak. Yang mesti dilakukan adalah bukan sunat lahiriah, tapi bukan sunat lahiriah ya, tapi sunat hati ya, di mana mereka diubahkan, dibaharui oleh Roh Kudus, dan mereka percaya kepada Yesus dan mereka diselamatkan. Jadi sunat itu tidak menyelamatkan. Itulah sebabnya Paulus bilang ya, sunat secara lahiriah itu tidak penting. Yang penting itu adalah sunat batiniah atau kelahiran kembali, hati yang baru diubahkan di dalam Kristus. Nah, tapi si Pak Dehe Waruhu ini mempersoalkan, kan itu perkataan rasul. Dia maunya perkataan Yesus langsung. Nah, ini kalau kita berdebat dengan orang seperti ini agak susah teman-teman ya. Kan kita percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Allah, dan Allah mewahyukan firman-Nya kepada para penulis. Salah satunya Petrus ya, Paulus, dan juga beberapa rasul yang lain yang menuliskan Injil. Nah, kalau dia cuma percaya kepada Yesus lalu tidak percaya kepada rasul-rasul di mana mereka mendapat wahyu, ya agak repot juga. Nah, orang seperti ini kalau diajak debat ya kacau, karena tidak mau ya menerima setiap argumentasi ketika kita mengutip beberapa kitab di dalam Alkitab. Nah, orang seperti ini mungkin akan sulit untuk kita ajak debat ya. Dan saya mencurigai bahwa dari video di awal memperlihatkan dia diragukan kependetaan, bahkan sekolah teologinya itu diragukan. Nah, karena posisinya sekarang sudah mualaf, ya supaya laris ya seperti biasalah, akhirnya jual-jual nama itu. Tapi tidak masalah ya. Nah, apa yang kita sudah dengarkan kiranya boleh memperlengkapi kita, paling tidak kita tahu seperti apa kualitas mereka. Kiranya video ini boleh menjadi berkat. Tuhan berkati.